Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, selamat datang di channel penuh hikmah. Bayangkan seorang pedagang yang tampak ramah, setiap hari melayani pembeli dengan senyum, namun di balik meja lapaknya, ada tuas kecil yang ia tekan diam-diam. Menipu timbangannya, mencuri hak orang miskin. Hingga suatu hari ia makan sisa nasi dari seorang nenek yang telah ia curangi, dan sejak saat itu, tubuhnya menggeliat seperti dibakar semut dari dalam, malam-malamnya disiksa bisikan gaib, kulitnya membusuk hidup-hidup. Kisah ini nyata, terjadi di Pasar Semarang dan akan membuat hatimu bergetar. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di tengah hiruk pikuk Pasar Johar Semarang, udara pagi masih dipenuhi aroma bawang putih, ikan asin, dan keringat para pedagang yang saling berlomba menarik pembeli. Lorong-lorong sempit dipenuhi keranjang sayur, timbunan karung, dan teriakan penjual yang menawarkan dagangan. Di salah satu sudut pasar, lapak sederhana namun rapi berdiri milik seorang perempuan parubaya bernama Bu Mitri. Rambutnya selalu tersanggul rapi, wajahnya tampak ramah, dan bibirnya tak henti mengumbar senyum. Pembeli yang baru pertama kali melihatnya akan mudah percaya dan merasa nyaman. Namun siapa sangka, di balik keramahan itu, tersembunyi niat curang yang telah lama membusuk dalam hatinya. Bu Mitri dikenal sebagai penjual beras, gula, dan kebutuhan pokok lain. Dagangannya terlihat bersih dan teratur. Tetapi timbangan tuanya telah ia modifikasi. Di bawah meja kayu yang menopang timbangan itu, tersembunyi tuas kecil dari besi. Cukup ditekan dengan lutut saat menimbang, maka angka akan bergerak lebih cepat. Pembeli yang awam tak akan menyadari bahwa mereka membayar untuk sesuatu yang jauh lebih ringan dari seharusnya. Rezeki gak akan salah tempat, wong mereka gak sadar, kata Bu Mitri suatu hari kepada tetangganya, pedagang terigu. Ia tertawa kecil, menyeringai, sementara tangannya memasukkan uang hasil penjualan ke dalam kotak plastik warna merah. Hari itu, seperti biasa, lapaknya ramai. Pembeli datang silih berganti. Ada ibu-ibu membawa anak kecil, ada tukang ojek langganan, ada pula remaja yang disuruh ibunya belanja. Semua percaya pada Bu Mitri. Tak ada yang curiga. Hingga siang menjelang, ketika mentari menyengat ubun-ubun dan keramaian pasar mulai surut, datanglah seorang nenek. Tubuhnya kecil, kurus, wajahnya kusam, matanya sayu, dan tangannya gemetar memegang lembaran uang 10.000 yang lusuh. "Nak, saya mau beli gula. Cucu saya belum makan dari pagi," ucapnya lirih. Bu Mitri menyambut dengan senyum lebar. "Iya Nek, bisa, 10.000 ya?" Tapi saat tangannya mengambil timbangan, kakinya dengan cekatan menekan tuas di bawah meja. Jarum timbangan bergerak seolah sudah pas. Ia memasukkan gula ke dalam plastik, lalu menyerahkannya pada si nenek dengan manis. "Ini ya Nek, semoga cucunya sehat." Si nenek tersenyum lemah, mengangguk, dan pergi perlahan, langkahnya menyeret sandal tipis yang hampir putus. Bu Mitri kembali duduk, mengambil minuman dingin dari termos es, dan melanjutkan pekerjaannya seolah tak ada yang terjadi. Namun ada satu hal yang tak ia sadari. Saat si nenek pergi, mata seorang pedagang tua di seberang lapak menatap Bu Mitri lekat-lekat. Wajahnya keriput, tapi sorot matanya tajam seperti menembus hati. Ia menggeleng pelan, lalu menunduk. Malam harinya, ketika pasar telah sunyi, dan hujan mulai turun tipis-tipis, si nenek pulang ke rumah petaknya yang reyot. Ia membuka plastik berisi gula, lalu menimbang ulang dengan alat kecil peninggalan almarhum suaminya. Tangannya gemetar. Gula itu bahkan tak sampai setengah kilo. Ia duduk lemas di lantai bambu, memandang cucunya yang tidur memeluk perut kosong. Di sudut lain kota Semarang, Bu Mitri tertidur di dalam rumahnya yang hangat. Uang hasil curangnya telah ia hitung dan lipat rapi. Ia tersenyum, memeluk bantal dengan nyaman. Tapi malam itu, langit Semarang tampak berbeda. Gelapnya seperti lebih pekat, anginnya lebih dingin, dan suara hujan membawa isyarat bahwa pagi esok, Bu Mitri akan bangun dengan tubuh yang tak lagi sama. Fajar belum benar-benar merekah saat Bu Mitri terbangun dengan tubuh menggeliat. Ia mengira mimpi buruk yang membuatnya resah, namun rasa geli itu nyata. Mulai dari telapak kakinya,
naik ke betis, menjalar ke paha seperti ada yang merayap masuk ke pori-porinya. Ih, gatel banget, gumamnya, setengah sadar, lalu menggaruk kaki dengan kasar. Namun semakin ia garuk, rasa gatalnya semakin menjadi. Seperti ratusan semut merah menyusup dari bawah kulit. Perih, panas, menyengat, dan menggigit dari dalam. Bu Mitri menjerit. Tangannya kini menggaruk lengan, dada, perut, bahkan leher. Kulitnya memerah, lalu membengkak di beberapa bagian. Suaminya yang terbangun dari kamar sebelah segera menghampiri, namun Bu Mitri menepisnya. Jangan pegang aku kayak digigit semut di seluruh tubuhku, teriaknya panik. Suaminya terdiam, bingung. Ia melihat tubuh istrinya benar-benar merah, lecet, bahkan seperti berlubang kecil di beberapa titik. Seperti digerogoti serangga halus yang tak terlihat. Dokter dipanggil. Setelah memeriksa, dokter hanya menggeleng. Tak ditemukan tanda alergi, tak ada racun, tak ada penyakit kulit. Bisa jadi psikosomatis, atau karena stres, katanya sebelum pergi. Tapi wajahnya menyiratkan kebingungan yang dalam. Hari itu, Bu Mitri tak bisa ke pasar. Lapaknya kosong. Langganan bertanya-tanya, dan sebagian hanya melirik sambil lalu. Sore menjelang, rasa gatal berubah menjadi nyeri. Seperti disayat dari dalam, tapi tak ada darah. Bu Mitri menangis, meringkuk di atas kasur. Malamnya, ia muntah-muntah. Tak kuat menahan perih yang menusuk di tulang-tulangnya. Di luar rumah, suara hujan kembali turun. Samar, terdengar suara teriakan Bu Mitri dari balik tembok. Tetangga mulai bergunjing. Sebagian percaya, sebagian menganggapnya hal biasa. Namun keesokan harinya, seseorang mengetuk pintu rumah Bu Mitri. Ternyata nenek yang kemarin membeli gula. Wajahnya terlihat lebih tenang dari biasanya, meski tubuhnya masih tampak rapuh. Maaf, kemarin saya makan nasi sisa, terus sakit. Saya pikir dari gulanya. Saya gak bisa tidur, perut cucu saya malah makin kosong, ucap si nenek dengan suara lirih. Mendengar itu, tubuh Bu Mitri gemetar. Rasa nyeri di kakinya langsung menjalar ke dada, membuatnya mengerang seperti ditusuk. Nenek, saya, suaranya tercekat. Nenek itu hanya berdiri, tak berkata apa-apa. Matanya menatap tajam, lalu perlahan berbalik pergi, meninggalkan aroma dingin yang menggantung di udara. Malamnya, Bu Mitri memaksakan diri makan. Ia mengambil sepiring nasi sisa yang belum dibuang. Namun ketika sendok menyentuh bibirnya, sesuatu terasa aneh. Nasi itu seolah menggumpal di lidah, pahit seperti racun, dan membuat kerongkongannya kaku. Ia muntah darah. Tubuhnya kejang, dan ia meraung seperti orang kesurupan. Suaminya berlari, panik, memeluk tubuh istrinya yang menggigil seperti orang dirajam dari dalam. Di luar rumah, seekor semut merah merayap pelan di ambang pintu. Esoknya, para pedagang di pasar Johar heboh. Lapak Bu Mitri terbakar habis tanpa sebab. Padahal semalam tak ada api, tak ada lilin, tak ada korsleting. Dan ketika mereka mengunjungi rumah Bu Mitri untuk bertanya kabar, yang mereka lihat hanya tubuh seorang perempuan menggigil di sudut kamar. Kulitnya melepuh, matanya membengkak, dan mulutnya terus menggumam satu kalimat berulang-ulang. Aku cuma ambil sedikit, cuma sedikit. Hari ketiga sejak tubuh Bu Mitri diserang rasa gatal dan nyeri aneh itu, suasana di rumahnya berubah suram. Suaminya yang biasanya cuek kini sibuk merawat istrinya. Namun tak ada yang bisa ia lakukan selain mengompres dengan air dingin dan mengusap pelan tubuh yang penuh luka mengelupas. Bu Mitri hanya bisa berbaring dengan mata sembab, mulut bergetar lirih. Setiap kali ia mencoba bicara, lidahnya kaku, seperti ada yang membelit dari dalam kerongkongan. Malamnya ia bahkan tak mampu menelan air putih. Bibirnya pecah-pecah dan berlumur darah. Tetangganya yang peduli mulai berdatangan. Namun begitu melihat kondisi Bu Mitri, banyak yang langsung mundur. Tubuh perempuan itu tak lagi seperti manusia biasa. Kulit di sekujur tangan dan kakinya terlihat penuh titik hitam kecil, seperti bekas gigitan, bahkan ada yang mulai bernanah. Astagfirullah, ini kayak digerogoti semut api, ucap Bu Rahmah, tetangga depan rumah, sembari menutup hidung dan melirik takut. Semut dari mana bisa seganas ini? Sahut Bu Tini. Apa jangan-jangan ini balasan dari dagangan dia yang curang? Kata-kata itu membuat suasana makin tegang. Semua tahu,
ada gosip lama soal Bu Mitri yang sering memodifikasi timbangan. Tapi selama ini, tak ada yang berani menegur. Karena setiap kali ditanya, Bu Mitri selalu menjawab dengan senyum licik dan mengatakan, rezeki sudah diatur Allah. Malam keempat, Bu Mitri kembali berhalusinasi. Ia mengigau keras, menyebut-nyebut nama nenek yang membeli gula darinya. Aku mohon, nenek, jangan kirim semut itu lagi, jangan kirim semut itu lagi. Suaminya yang duduk di tepi kasur langsung menahan tubuh Bu Mitri yang mulai meronta. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya, dan napasnya tersengal seperti dicekik bayangan masa lalu. Tengah malam, saat suara adzan Isya samar terdengar dari kejauhan, Bu Mitri mencoba berdiri. Tubuhnya lemas, namun matanya menatap jauh ke arah meja kecil di pojok kamar. Di sana ada kotak plastik merah berisi uang hasil jualan minggu lalu. Dengan tangan gemetar, ia meraih kotak itu. Dibukanya perlahan. Lembaran uang masih utuh, harum wangi parfum pasar yang biasa ia semprotkan agar pembeli tertarik. Ia mencium uang itu, lalu menangis. Ampuni aku. Ya Allah, aku janji gak akan nipu lagi, aku janji. Suaminya terdiam. Tak tahu harus berkata apa. Air matanya ikut jatuh, melihat istrinya mengiba dalam keadaan sekarat, digerogoti rasa sakit yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran. Pagi harinya, suaminya membawa sebagian uang itu dan menyuruh anak tetangga untuk mencari nenek penjual gula. Namun si nenek tak ditemukan. Warga pasar berkata bahwa nenek itu sudah lama tidak datang lagi. Anehnya, tak satu pun orang mengingat dari mana nenek itu berasal. Siapa namanya, tinggal di mana, atau siapa cucunya. Semua samar. Seperti datang entah dari mana dan pergi tanpa jejak. Hari kelima, Bu Mitri memaksakan diri duduk di teras rumah. Tubuhnya dibalut kain putih, kulitnya tetap menggigil, namun ia bersikeras ingin ke pasar. Suaminya menolak, namun Bu Mitri memaksa. Aku harus kembalikan semuanya, katanya dengan nafas tertahan. Sambil ditopang, ia berjalan terpincang-pincang menuju pasar Johar. Dan di sana, para pedagang menyambutnya dengan tatapan ngeri. Tubuhnya sudah seperti bangkai hidup. Tapi Bu Mitri tetap memaksa masuk ke lorong lapaknya yang telah hangus terbakar. Ia berdiri di tengah puing arang, lalu menjatuhkan diri, sujud di atas abu gosong. Tangisnya pecah, tubuhnya gemetar, dan bibirnya terus mengucap, "Ya Allah, jangan kirim semut itu lagi." Namun langit pagi itu tak bersuara. Dan dari retakan lantai pasar yang retak, seekor semut merah kecil merayap pelan, masuk ke sela jari kaki Bu Mitri yang mengelupas. Sejak Bu Mitri bersujud di atas abu lapaknya yang hangus, berita tentang azab pedagang pasar Johar menyebar cepat. Dari lorong sayur hingga deretan pedagang kain, semua memperbincangkan perempuan tua itu. Setiap cerita selalu mengandung satu kalimat yang sama. Katanya, tubuhnya dimakan semut tapi semutnya gak kelihatan. Banyak yang takut, banyak juga yang penasaran. Namun sebagian besar justru memanfaatkan momen itu untuk membenarkan perasaan curiga mereka selama ini. Dagangan curang, timbangan dimodifikasi, dan sikap kasar Bu Mitri pada pembeli miskin. Semua itu kini dianggap sebab musabab penderitaannya. Hari-hari berlalu, namun kondisi Bu Mitri tak membaik. Kulitnya semakin rusak, napasnya semakin berat, dan tubuhnya kerap mengejang saat malam. Suaminya kelelahan, jiwanya goyah, tak sanggup lagi melihat istri yang dulu galak kini berubah jadi manusia rapuh penuh luka membusuk. Suatu malam, Bu Mitri terbangun karena suara langkah kaki. Samar, seperti ada yang berjalan di dalam rumahnya, menyusuri dinding, merayap di atas plafon. Ia menoleh pelan. Dan di pojok kamar, ia melihat sosok. Bukan manusia. Bukan pula makhluk sepenuhnya tampak. Hanya bayangan, namun dengan wajah yang dikenalnya. Nenek itu, bisiknya lirih, mulutnya gemetar. Bayangan itu menunduk, tak berkata apa-apa. Namun tiba-tiba, suara ribuan semut menggema dari arah lantai. Semut-semut merah itu keluar dari retakan dinding, kaki-kaki meja, bahkan dari bawah tikar. Bu Mitri ingin berteriak, namun suaranya hilang. Semut itu naik ke kakinya, masuk lewat celah-celah luka, menggerogoti jaringan lunak, menyusup seperti dosa-dosa yang tak pernah dibayar lunas. Pagi harinya, Bu Mitri ditemukan oleh suaminya dalam keadaan pingsan. Tubuhnya berbau anyir,
seperti daging yang sudah membusuk. Sebagian jari kakinya menghitam, dan mata kakinya bengkak. Namun anehnya, tak ada satu semut pun yang terlihat di dalam kamar. Suaminya putus asa. Ia bawa Bu Mitri ke rumah sakit besar. Dokter kembali bingung. Hasil laboratorium menyatakan tak ada infeksi, tak ada virus, tak ada penyakit langka. Namun kondisi tubuhnya seperti habis digigit koloni serangga liar selama berhari-hari. Ini di luar medis, ucap salah satu dokter dengan wajah datar. Hari berikutnya, Bu Mitri kembali ke rumah. Ia memaksa pulang. Katanya, "Aku mau mati di tempatku sendiri." Namun sebelum pulang, ia sempat memanggil salah satu pedagang sayur yang dulu pernah ia permalukan karena menawar terlalu murah. Dengan tubuh lemah, Bu Mitri menggenggam tangan perempuan itu dan berkata lirih, "Aku dulu pernah ngasih nasi basi." Perempuan itu tertegun. Ia hanya bisa mengangguk pelan, air matanya menetes karena tak menyangka pengakuan itu muncul dari mulut orang yang paling ia takuti di pasar. Malam itu, Bu Mitri duduk sendiri di ruang tengah. Lampu dipadamkan. Hanya ada cahaya samar dari lilin yang meneteskan malam. Tiba-tiba, dari balik celah lantai kayu, suara gesekan halus kembali terdengar. Ia menoleh, dan kali ini matanya membelalak. Di bawah meja makan, tampak puluhan semut merah berbaris rapi. Mereka membawa remah-remah nasi. Nasi yang persis seperti yang pernah ia tolak dari tangan seorang pembeli miskin. Salah satu semut itu menaiki kakinya. Lalu diam. Semut itu tidak menggigit, tidak menggerogoti. Hanya diam, seolah menatapnya. Dan dalam hati Bu Mitri, ia tahu semut itu sedang menunggu. Menunggu pengakuan terakhir yang belum sempat ia ucapkan. 2 minggu berlalu sejak Bu Mitri pertama kali diserang rasa sakit misterius itu. Tubuhnya kini lebih mirip kulit ular yang terkelupas daripada manusia. Kulitnya menghitam di banyak titik, kering, bersisik, namun tetap terasa gatal dan nyeri yang tak kunjung reda. Suaminya sudah tak tahu harus berbuat apa. Ia tak lagi keluar rumah, tak lagi bekerja. Hanya duduk di sisi istrinya yang mengerang sepanjang hari, menyeka keringat asin dari dahi, menyuapi bubur yang tak pernah habis lebih dari 2 suap. Suatu sore, hujan turun deras di Semarang. Petir menyambar langit, menggema di sela lorong-lorong pasar Johar yang sepi. Bu Mitri tiba-tiba meminta dibawa ke sana. Dengan suara yang serak, ia berkata, "Aku harus ke pasar, hari ini hari pasar pon, tempat orang itu biasa lewat." Suaminya bingung, tapi tak tega menolak. Ia menyewa becak motor, dan dengan tubuh yang ditutup selimut lusuh, Bu Mitri dibawa ke pasar yang kini sebagian rusak dan sepi karena renovasi pasca kebakaran. Sampai di sana, ia turun pelan. Kakinya gemetar. Bau tanah basah dan sisa minyak goreng basi dari got menyeruak menusuk hidung. Ia menatap ke arah los tempat dagangannya dulu, yang kini tinggal puing kayu dan dinding setengah runtuh. Tiba-tiba, dari ujung lorong, muncullah sosok nenek renta dengan keranjang anyaman di tangan. Langkahnya pelan. Wajahnya hampir tak terlihat karena tertutup caping lebar dan kain selendang usang. Bu Mitri tersentak. "Itu dia, itu nenek itu, dia datang lagi." Namun anehnya, orang lain di pasar tak melihat apa-apa. Hanya Bu Mitri yang melihat sosok itu berjalan perlahan, mendekatinya tanpa suara, tanpa tatapan, hanya aura dingin yang memaku kaki siapapun yang menyadari kehadirannya. Si nenek berhenti tepat di hadapan Bu Mitri. Dari keranjang di tangannya, ia mengeluarkan sesuatu, sepotong roti keras dan setengah busuk, lalu mengulurkannya perlahan. Bu Mitri menatap benda itu dengan mata membelalak. Tangan gemetarnya terulur, lalu berhenti di tengah jalan. Aku yang dulu menolak kasih Mu makan, aku yang tertawa saat Mu lapar, aku yang ngasih Mu sisa makanan basi." Air matanya jatuh. Ia meraih roti itu, lalu menciuminya seperti benda paling suci. Si nenek tetap diam, lalu berbalik perlahan, dan berjalan pergi di tengah derasnya hujan. Anehnya, tanah yang diinjak nenek itu tak basah. Bahkan hujan tak menyentuh kain selendangnya. Bu Mitri ambruk. Tubuhnya jatuh ke tanah becek, wajahnya tertanam dalam lumpur. Namun ia tidak bergerak, tidak juga menangis. Hanya menggigil, seperti anak kecil yang kehilangan ibunya. Sore itu, pasar Johar kembali ramai. Bukan karena dagangan, bukan karena pelanggan.
Tapi karena teriakan dari seorang pemuda yang menemukan tubuh Bu Mitri tergolek di tengah lorong becek. Mulutnya membiru, tangan kanannya menggenggam roti busuk yang meneteskan darah dari sela jari. Banyak pedagang berdatangan. Ada yang menjerit, ada yang beristighfar, ada pula yang langsung mengucap syahadat. Namun satu hal yang bikin semua terdiam. Di sekitar tubuh Bu Mitri, ribuan semut merah berbaris rapi, membentuk lingkaran. Tidak satu pun yang menyentuh tubuhnya. Mereka hanya mengelilingi, seperti menunggu perintah terakhir. Dan dari arah los bekas lapaknya yang hangus, samar terdengar suara pelan, suara seorang perempuan parubaya. "Berapa kilo, Bu? Timbangannya udah saya atur." Seminggu setelah kejadian menggemparkan di Pasar Johar, tubuh Bu Mitri dibawa pulang oleh suaminya dalam keadaan tak sadarkan diri. Napasnya masih ada, tapi tipis. Dokter bilang dia koma. Namun orang-orang yang melihat matanya tahu, ini bukan koma biasa. Matanya terbuka, menatap kosong ke langit-langit. Tak berkedip, tak menangis, tak berkaca. Seolah ia melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh manusia lain. Rumah Bu Mitri kembali sunyi. Hanya suara lonceng angin di depan jendela yang bergoyang pelan. Beberapa tetangga datang menengok, tapi tak lama. Mereka semua merasa hawa rumah itu berubah. Dingin, lembab, menyesakkan. Suaminya kini mulai bicara sendiri. Tiap malam, duduk di samping tubuh istrinya yang terbujur kaku. Kadang tertawa, kadang menangis. Kadang menyebut nama-nama orang yang pernah mereka tipu di pasar. Ingat gak waktu kita akalin ibu tua itu? Yang katanya bawa cucunya Joja buat beli gula 1 kilo kita kurangin setengah ons, terus bilang timbangan rusak. Hal lucu ya waktu itu, dia nangis karena duitnya pas-pasan. Suara tawanya memekit sendiri, tapi kemudian diam. Bibirnya bergetar, seperti sadar bahwa semua yang ia tertawakan dulu, kini menatapnya kembali lewat mata istrinya yang kosong. Malam demi malam berlalu, dan rumah itu jadi semacam tempat ziarah aneh. Ada seorang ustadz yang mencoba datang dan membacakan ayat suci. Baru sampai ayat keempat, tubuh Bu Mitri mengejang. Dari sela-sela giginya, keluar darah hitam pekat yang berbau amis. Semut merah keluar dari telinganya. Ustadz itu kabur. Tetangga depan rumah bilang, mereka sering mendengar suara orang menimbang dari dalam rumah Bu Mitri. Suara besi diketuk, bunyi neraca, dan desahan lirih seperti orang menyesal. Lalu suatu malam, kejadian itu pecah lagi. Sekitar pukul 2 pagi, suaminya menjerit dari dalam rumah. Warga berdatangan. Mereka mendobrak pintu yang terkunci dari dalam. Dan di sana, mereka menemukan suaminya terduduk di sudut ruangan, tubuhnya basah kuyup oleh keringat, matanya merah, wajahnya pucat. Dia bangun, dia bicara, tapi bukan suara dia. Semua orang diam. Kemudian mereka menoleh ke arah Bu Mitri yang masih terbaring. Namun kali ini, tubuhnya sudah berubah. Kulitnya menghitam seluruhnya, seperti dibakar dari dalam. Dan di antara bibirnya yang pecah-pecah, semut merah keluar berjajar, membentuk tulisan. "Beratmu akan ditimbang dengan yang pernah mu curangi." Salah satu warga menjerit. Sebagian lagi beristighfar. Dan sejak malam itu, rumah Bu Mitri dikosongkan. Tidak ada yang berani mendekat. Bahkan anak-anak kecil yang biasanya bermain di halaman pun menjauh. Kucing liar pun tak lagi singgah di sana. Namun lorong Pasar Johar tetap ramai oleh cerita. Para pedagang mulai bicara lebih lembut. Timbangan mereka mulai jujur. Tak ada lagi yang berani menyimpan batu pemberat dalam wadah kayu. Semua sadar pasar bukan tempat menipu rezeki. Namun satu hal tak berubah. Tiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara langkah dari dalam rumah Bu Mitri. Suara sandal jepit, diseret pelan-pelan. Seperti langkah seorang perempuan tua yang hendak menimbang dagangan lagi. Hari-hari berlalu, tapi luka yang ditinggalkan Bu Mitri belum juga pudar. Meski rumahnya dikosongkan, Pasar Johar tetap menyimpan sisa-sisa bisikan dari kisah kelam itu. Beberapa pedagang lama mulai pensiun mendadak, bahkan ada yang pulang kampung tanpa kabar. Mereka takut, bukan pada hantu, tapi pada balasan yang mungkin sedang berjalan pelan menghampiri. Di pojok pasar, dekat tempat los bekas lapak Bu Mitri dulu, kini berdiri sebuah warung kecil yang menjual makanan sisa. Pemiliknya seorang lelaki tua yang pendiam, bernama Pak Min. Tak banyak yang tahu asal-usulnya.
Ia datang tiba-tiba, membuka warung kecil tanpa spanduk, hanya selembar kardus bekas bertuliskan, "Warung sisa, buat yang iflas dan lapar." Anehnya, warung itu tidak pernah kehabisan makanan. Meski tidak ada yang terlihat mengantar bahan, tiap pagi piring-piring nasi, tempe gosong, sambal kering, atau sisa sayur selalu tersaji. Tapi satu hal yang membuat merinding. Orang-orang yang pernah merasa dicurangi oleh Bu Mitri, entah bagaimana, selalu datang dan makan di warung itu. Tak ada yang mengarahkan, tak ada yang mengajak. Mereka datang begitu saja, seolah dituntun rasa lapar dari dalam dada yang tak bisa dijelaskan. Dan setiap mereka habis makan, mereka menangis. Bukan karena makanan itu tak enak. Justru sebaliknya. Makanan itu terlalu familiar. Terlalu akrab. Seperti rasa makanan yang dulu pernah mereka cicip dari hasil jerih payah sendiri, yang dulu mereka bayar penuh, tapi ternyata tak seimbang timbangan. Beberapa dari mereka pingsan setelah menyantap suapan terakhir. Tubuh mereka panas seperti dibakar dari dalam. Lidah mereka kaku. Dan dari sela kuku mereka, keluar 1-2 ekor semut merah. Sama seperti yang menyerang Bu Mitri. Pak Min tak pernah bicara. Ia hanya duduk diam, senyum kecil di wajahnya yang penuh kerutan. Tapi di suatu sore, saat hujan rintik mengguyur pasar, seorang pedagang nekat bertanya padanya. "Pak, maaf, ini warung Bapak, kenapa cuma orang-orang tertentu yang datang ke sini? Yang makan, kenapa seperti kerasukan setelahnya?" Pak Min menoleh perlahan. Suaranya pelan, tapi menusuk dada. Karena mereka pernah menakar rezeki orang lain, dan kini waktunya mereka menakar kembali dengan rasa lapar yang tak bisa ditimbang. Malamnya, warung itu tutup tanpa kabar. Tak ada yang tahu kemana perginya Pak Min. Besok paginya, warga menemukan sebuah catatan kecil terselip di bawah meja bekas warung itu. Tulisannya kasar, seperti ditulis dengan tangan gemetar. Semut-semut itu tidak pernah tidur, mereka hanya menunggu giliran. Dan di atas tanah tempat meja itu berdiri, ribuan semut merah berbaris, membentuk jalur panjang menuju Los Bu Mitri yang kini tinggal puing. Di sudut pasar Johar, ada satu petugas penjaga malam yang tak pernah absen sejak 20 tahun lalu. Namanya Pak Salim. Tubuhnya kurus, rambutnya sudah memutih, tapi matanya tajam, dan langkahnya masih tegap membawa senter dan tongkat kayu setiap malam. Semua orang kenal dia. Bukan karena galak, tapi karena keberaniannya. Dia satu-satunya yang berani melewati Los Bu Mitri tengah malam tanpa berbalik arah. Dia juga yang pertama kali masuk ke rumah Bu Mitri setelah peristiwa itu, dan yang terakhir pergi saat semuanya bubar. Namun sejak kejadian warung sisa, wajah Pak Salim berubah. Dia makin pendiam, dan tiap malam patroli, ia berhenti lebih lama di depan timbangan tua peninggalan Bu Mitri yang masih teronggok di lapaknya. Timbangan itu kini berdebu, tapi tak pernah berkarat. Meski hujan, meski panas, logamnya tetap mengilap seperti baru. Seakan ada sesuatu yang merawatnya diam-diam. Kadang, suara gemeretak kecil terdengar dari dalam wadah timbangan itu, seperti ada yang bergerak dari bawahnya. Suatu malam, Pak Salim mendengar suara yang tak biasa. "Beratmu tidak seimbang." Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu terdengar jelas. Bukan seperti suara orang, melainkan suara dari dalam timbangan itu sendiri. Berat, dalam, dan menggeram pelan. Pak Salim melangkah mendekat. Senter di tangannya meredup tiba-tiba. Dan saat ia memegang wadah timbangan itu, boom, timbangan itu bergetar hebat. Dan dari sela-sela celah bawahnya, keluar asap tipis berbau amis. Pak Salim mundur. Matanya melebar. Dia melihat sesuatu muncul perlahan dari bawah timbangan. Tangan hitam kurus, jari-jarinya panjang, kukunya tajam dan berdarah. Tangan itu bergerak pelan, mencoba mencengkeram sisi wadah. "Berat ini, harus dibayar?" Pak Salim gemetar. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Bukan dari luar, tapi dari dalam dadanya sendiri. Dia terduduk, lalu tersungkur. Dan tiba-tiba, ribuan semut merah keluar dari dalam timbangan. Mereka membentuk lingkaran, berputar-putar, lalu menghilang seperti disedot ke dalam tanah. Setelah kejadian itu, Pak Salim tak pernah kembali berjaga malam. Dia pergi tanpa pesan.
meninggalkan seragamnya tergantung di pos jaga, bersama selembar kertas kecil bertuliskan, "Aku hanya penjaga malam, tapi bukan penjaga dosa orang lain." Sejak saat itu, Los Bumitri dipasangi papan larangan oleh pengelola pasar. Bukan karena perintah dinas, tapi karena bisikan warga yang tak ingin ada lagi yang membuka luka lama. Namun mereka tahu luka itu belum sembuh. Karena tiap malam Jumat, suara timbangan itu kembali berdenting. Beberapa minggu setelah Pak Salim pergi, suasana pasar Johar makin terasa berbeda. Para pedagang mulai saling waspada, bahkan yang sebelumnya tidak peduli pada kejujuran kini sering mengawasi timbangan masing-masing dengan ketat. Bau takut mulai menyebar di lorong-lorong pasar yang dulu riuh dengan canda tawa. Di tengah ketegangan itu, muncul seorang pedagang baru. Ia membawa dagangan segar dari luar kota, buah dan sayur yang mengkilap, dan yang paling menarik perhatian adalah timbangan baru berlapis emas yang ia bawa. Pedagang ini bernama Joko. Joko ramah, selalu tersenyum, dan pandai berbicara. Dalam waktu singkat, ia mulai mendapatkan pelanggan tetap. Ia tampak seperti sosok yang tak pernah berdosa. Namun ada satu hal aneh yang diamati beberapa pedagang lama. Joko sering pergi ke los bekas Bumitri saat pasar sepi. Ia membawa tas besar berisi sesuatu yang tak pernah terlihat jelas. Malam hari, di depan los, terdengar suara bisikan yang tidak bisa dimengerti. Suatu malam, beberapa pemuda yang penasaran mengikuti Joko. Mereka melihatnya membuka los yang sudah lama terkunci. Di dalam, ia menyalakan lilin dan meletakkan beberapa benda aneh yang berkilauan di atas lantai yang retak. Ia mulai mengucapkan kata-kata yang membuat bulu kuduk merinding. Semua yang menimbang dengan curang harus membayar lunas, tidak ada ampun. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan los, keluar sosok samar yang terbungkus bayangan hitam. Suara bisikan berubah menjadi teriakan mengerikan yang menggema di lorong pasar. Para pemuda itu lari terbirit-birit. Esoknya, pasar digemparkan berita bahwa pedagang yang curang mulai merasakan azab yang sama dengan Bumitri. Dagangan mereka membusuk lebih cepat, timbangan mereka rusak tanpa sebab, dan rasa lapar yang tak tertahankan menghantui malam mereka. Joko sendiri menghilang misterius, tak ada jejak yang ditemukan. Hanya timbangan emasnya yang tersisa di los, berdebu dan dingin seperti batu nisan. Pasar Johar pun semakin sunyi, seolah menunggu sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang mencekam di pasar Johar. Para pedagang yang dulu riuh kini memilih diam, takut membangkitkan amarah dari kegelapan yang menyelimuti tempat itu. Di antara mereka, ada seorang pemuda bernama Rizal. Berbeda dari yang lain, Rizal bukan pedagang curang. Ia hanya membantu ibunya yang sudah tua berjualan sayur. Tapi lambat laun, rasa takut dan ketidakadilan membuatnya gelisah. Ia ingin mengakhiri semua misteri yang menyelimuti pasar itu. Suatu malam, Rizal memutuskan untuk mengunjungi los bekas Bumitri. Dengan hati berdebar, ia menyalakan senter dan melangkah perlahan masuk ke dalam ruang yang penuh debu dan bayangan itu. Ia menemukan timbangan tua yang dulu menjadi awal semua malapetaka. Tiba-tiba, terdengar suara lirih, seperti bisikan yang berasal dari dalam timbangan. "Aku menunggu kejujuranmu." Rizal menggenggam timbangan itu erat. Rasa dingin merayap ke seluruh tubuhnya. Dari kegelapan muncul sosok samar, bukan menyeramkan, tapi penuh kesedihan. Itu adalah arwah Bumitri. Dengan suara lembut, arwah itu berkata, "Semua yang mencurangi akan merasakan sakit yang sama, tapi yang tulus dan jujur akan diberi jalan terang." Rizal menangis, menyadari betapa besar dosa yang terjadi di pasar itu. Ia berjanji akan membantu mengembalikan keadilan dan mengingatkan semua pedagang agar kembali ke jalan yang benar. Pagi harinya, Rizal mulai berdiskusi dengan para pedagang muda. Mereka sepakat untuk membersihkan pasar dari segala kecurangan. Perlahan, suasana mulai berubah. Suara tawa kembali menggema, dan pasar Johar terasa hidup seperti dulu. Meski bayangan masa lalu masih ada, pasar kini menjadi saksi bahwa kejujuran akan selalu menemukan jalannya. Dan semut merah yang pernah menakuti, kini menjadi pengingat abadi bagi siapapun yang berani berdusta. Kisah ini berakhir di sini, tapi peringatannya akan terus hidup di setiap sudut pasar Johar. Cerita ini menyimpan pesan mendalam tentang kejujuran dan akibat dari perilaku curang. Timbangan yang dipakai untuk menipu membawa azab yang tak terelakkan,
mengingatkan bahwa setiap tindakan tidak jujur akan kembali menghantui pelakunya. Pasar Johar menjadi simbol perjuangan antara kebenaran dan penipuan, serta bukti bahwa kejujuran adalah pondasi utama dalam meraih rezeki yang berkah. Semut merah yang menyerang adalah lambang dari dosa yang tak bisa disembunyikan, dan perjalanan Rizal menunjukkan bahwa perubahan dan kebaikan selalu mungkin, asalkan dilandasi niat tulus dan keberanian memperbaiki kesalahan. Pesan ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas dalam setiap aspek kehidupan agar terhindar dari azab dan mendapat keberkahan dari Allah. Cerita ini hanyalah fiktif belaka. Nama, tempat, dan kejadian dalam video ini tidak benar-benar terjadi dan hanya rekaan semata. Kisah ini dibuat semata-mata untuk hiburan serta sebagai pengingat dan pelajaran berharga bagi kita semua agar senantiasa berbuat baik. Karena setiap perbuatan kita akan dibalas oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kisah ini membawa manfaat, menggugah hati, dan menuntun kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lupa like, share, dan subscribe.